وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله, walhamdulillah, pada malam hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali berjumpa dan berkumpul dalam kajian ilmiah, melanjutkan pembahasan kita dari risalah Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah karya Fadilatul Syekh Abdul Salam Barjis rahimahullah ta'ala. Dan kita masih melanjutkan muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh, di mana beliau menyebutkan sebab mengapa beliau menulis dan menyusun risalah ini. Hal ini disebabkan karena banyaknya jamaah-jamaah, kelompok-kelompok yang berafiliasi kepada Islam, bahkan mereka menisbatkan diri mereka kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara prinsip-prinsip mereka jauh dari prinsip Ahlus Sunnah, bahkan bertentangan dengan pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan beliau menyebutkan permisalan, yaitu jamaah al-Ikhwanul Muslimun, di mana mereka juga mengaku bahwa mereka berjalan di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan terkadang mereka mencatut beberapa nama ulama us-sunnah. Berapa banyak dari kalangan para hizbiyun, mereka dari kalangan hizbiyah, yang mencatut nama-nama tokoh dari kalangan ulama us-sunnah
mereka mengaku cinta kepada Syekh bin Baz, mereka mengaku cinta kepada Syekh bin Utsaimin dan yang lainnya dari para ulama sunnah dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk menanamkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang ada pada jamaah tersebut ke tengah-tengah kaum muslimin. Demikian pula yang dilakukan oleh jamaah al-Ikhwanul Muslimun. Mereka memanfaatkan nama besar dari Mufti Arab Saudi sebelum Syekh bin Baz rahimahullah, Muhammad bin Ibrahim al-Syeikh, di mana mereka mengutip sebagian dari ucapan al-Syeikh yang bertujuan untuk mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, apakah itu pemerintah Arab Saudi atau yang lainnya, dengan alasan berpegang kepada fatwa al-Syeikh Muhammad bin Ibrahim al-Syeikh. Apakah al-Syeikh Muhammad bin Ibrahim al-Syeikh mengkafirkan pemerintah Saudi, mengkafirkan pemerintah-pemerintah kaum muslimin? Tidak demikian. Bahkan kata beliau ada satu risalah yang beliau tulis yang berjudul Nasihatun Muhimmah fi Thalathi Qadaya, nasihat penting dalam 3 permasalahan. Di sana dengan jelas beliau menyebutkan sikap beliau terhadap pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Beliau menjelaskan tentang kewajiban taat kepada penguasa muslim dan diharamkan untuk melakukan pemberontakan, melakukan perlawanan kepada pemerintahan kaum muslimin. Namun seperti itulah para hizbiyah, para ahlul bid'ah, di mana mereka apabila mendapati sebahagian dari ucapan ulama sunnah yang dianggap sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka mengutipnya, lalu kemudian difahami sesuai dengan pemahaman mereka, dalam keadaan para ulama sunnah tersebut berlepas diri dari apa yang menjadi pemahaman mereka. Dan beliau juga telah menyebutkan permasalahan tauhid al-hakimiyah yang sering digaungkan oleh para hizbiyun. Tauhid al-hakimiyah yang asal dari pembagian tauhid ini, tauhidul hakimiyah, dari Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, lalu kemudian pemahaman ini itu dijadikan sebagai pegangan oleh orang-orang yang fanatik kepadanya dari kaum Khawarij, al-Ikhwanul Muslimun, demikian pula ISIS atau Daesh, Al-Qa'idah dan yang semisal mereka. Mereka seringkali menggaungkan istilah tauhid al-hakimiyah yang tujuan mereka adalah mengkafirkan pemerintah dengan alasan mereka berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memahami secara mutlak keumuman dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka adalah orang-orang kafir. Beralasan dengan ayat ini, maka mereka mengkafirkan siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pandangan mereka. Dalam keadaan para ulama as-sunnah, mereka menjelaskan permasalahan ini dengan rinci. Ada yang mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak mengeluarkan dari Islam. Bahkan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau menjelaskan ayat ini, kata beliau, laisa huwal kufru alladhi tadhhabuna ilayhi, innama huwa kufrun duna kufrin. Bukan yang dimaksud kekufuran yang kalian pahami wahai kaum Khawarij, yaitu yang menyebabkan seorang keluar dari Islam.
Namun yang dimaksud di sini adalah kufrun duna kufrin, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Maka kelompok Khawarij yang mereka dikenal di antara pemikiran pokok mereka adalah takfir al-muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Mereka menggunakan ayat-ayat yang seperti ini, dan itu yang dilakukan oleh kaum Khawarij yang awal kali muncul, yang mereka memisahkan diri mereka dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sambil mereka mengucapkan slogan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala, hukum hanya milik Allah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kalimatu haqqin aradu biha batil, itu kalimat yang hak, itu adalah ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka memaksudkan dari menyebutkan ayat tersebut kebatilan. Mereka menghukumi para sahabat telah murtad, menghukumi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah kafir dengan alasan berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula para sahabat yang lainnya yang bersama Ali bin Abi Thalib, yang bersama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, seluruhnya dikafirkan dengan alasan mereka berhukum dengan selain hukum Allah. Maka dibangun di atas pemahaman ini kelompok Khawarij, mereka berkeyakinan bahwa siapa saja yang terjatuh ke dalam dosa besar maka dia kafir, keluar dari Islam, murtad, dan hukumnya di akhirat dia kekal di dalam neraka, menyelisihi dalil-dalil dari kitabullah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan ulama us-sunnah. Pemahaman ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menyebar di kalangan jamaah-jamaah hizbiyah dari mereka yang berpaham Khawarij. Itu dari Sayyid Qutb. Sayyid Qutb dalam kitabnya Fi Dhilalil Quran, dalam kitabnya Fi Dhilalil Quran, Sayyid Qutb ini bukan seorang ahli tafsir, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sehingga dijadikan ucapannya sebagai rujukan dalam ilmu tafsir. Dia seorang sastrawan, sehingga tidak layak ucapan-ucapannya dijadikan sebagai rujukan di dalam memahami kitab Allah, di dalam memahami sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyid Qutb dalam kitabnya Fi Dhilalil Quran pada jilid yang ketiga disebutkan pada halaman 1492, dia mengatakan alladzina la yufriduna Allah bil hakimiyyati fi ayyi zaman wa fi ayyi makan hum musyrikun. Orang-orang yang mereka tidak mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal hukum, dalam hal penetapan hukum pada setiap zaman dan pada setiap tempat, hum musyrikun, mereka adalah kaum musyrikin. Mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yukhrijuhum min hadha syirki ay yakuna i'tiqaduhum an la ilaha illallah mujarrad i'tiqad, dan tidak mengeluarkan mereka dari kesyirikan ini sekedar mereka meyakini la ilaha illallah, hanya sekedar sebuah keyakinan. Wala ay yuqaddimu sya'air lillahi wahdah. Jadi kata Sayyid Qutb bahwa orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah lalu kemudian mereka tidak berhukum dengan selain hukum Allah, mereka musyrik, mereka kafir. Tidak cukup hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia menjadi seorang muslim, tidak keluar dari Islam. Mereka musyrikin. Mereka adalah kaum musyrikin, kafir, murtad. Dan ucapan Sayyid Qutb ini bukan hanya terdapat di satu tempat, ada beberapa tempat
dalam kitabnya, baik dalam kitabnya Fi Dhilal Quran, dalam kitabnya Ma'alim Fit Tariq, dan beberapa tulisan dia yang lainnya. Dan itu diakui oleh tokoh-tokoh Al-Ikhwanul Muslimun seperti Yusuf Al-Qaradawi. Dia mengakui bahwa Sayyid Qutb berpaham takfir, mengkafirkan kaum muslimin. Maka orang-orang yang mengambil pemahaman ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari kalangan para jamaah-jamaah hizbiyah, Ikhwanul Muslimin dan sekte-sekte dari Ikhwanul Muslimun, mereka menjadikan ini sebagai alasan untuk mengkafirkan kaum muslimin, terkhusus pemerintah kaum muslimin, termasuk pemerintah Arab Saudi. Kalau Arab Saudi pemerintahnya dikafirkan, sementara mereka berhukum dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita tidak mengetahui ada negara yang tegak di atas tauhid, yang mereka menyebarkan tauhidullah subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, resmi dari pemerintahannya dari Arab Saudi pada masa ini, itu dikafirkan. Lalu bagaimana dengan pemerintahan yang lainnya? Tidak selamat pemerintahan Indonesia. Nah, dibangun di atas pemahaman ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, maka mereka pun tatkala meyakini kafirnya pemerintah dan mengatakan bahwa pemerintah itu taghut, apabila mereka taghut, mereka telah kafir, mereka telah murtad, berarti halal darahnya. Sehingga apapun yang mereka lakukan dengan tujuan untuk melakukan pemberontakan, melakukan perlawanan, bahkan pembunuhan terhadap jajaran pemerintahan, bagi mereka itu adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Itu dibangun di atas pemahaman ini, tauhid al-hakimiyah. Ahlus sunnah wal jamaah tidak mengingkari tauhidul hakimiyah. Tauhidul hakimiyah dalam artian tidak ada hukum kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hak. Tapi kalau yang mereka maksudkan adalah takfirul muslimin, mengkafirkan kaum muslimin secara umum, secara mutlak, ini keyakinan yang batil. Tidak setiap orang yang berhukum dengan selain hukum Allah lalu kemudian dikafirkan dan dikeluarkan dari Islam. Namun itulah yang terjadi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu muncul orang-orang yang mereka berani untuk melakukan pengeboman bunuh diri karena mereka menganggap itu sebagai jihad. Apabila mereka mati dengan membunuh aparat, dengan membunuh jajaran pemerintahan, dari kalangan tentaranya, dari kalangan polisinya, menteri-menterinya, bahkan kalau mereka mampu mereka membunuh presiden sekalipun, bagi mereka itu adalah jihad. Dan kalau mereka mati karena melakukan hal ini, itu adalah mati syahid. Dalam keyakinan mereka langsung ketemu bidadari. Allahul musta'an. Makanya Imam Samudra gembong teroris, ya, dia menulis satu buku yang berjudul Aku Melawan Teroris. Maling teriak maling, teroris mengaku dirinya melawan teroris, dan dia mengutip tokoh-tokoh dari kalangan ulama sunnah. Kata dia, dalam permasalahan-permasalahan agama dia merujuk kepada Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Muqbil, Syekh Rabi'ah, disebutkan para ulama sunnah. Tapi dalam urusan jihad tidak merujuk kepada mereka. Ada ulama tersendiri, ulama thugur, kata dia. Membeda-bedakan ulama. Ada ulama yang berfatwa dalam hukum-hukum secara umum, ada pula ulama khusus dalam perkara jihad. Siapa itu? Ya ini tokoh-tokoh pergerakan ini. Ada satu buku membantah Imam Samudra, singkatannya MAT. Hah? Masih ingat?
Ada buku singkatannya MAT. Apa itu MAT? Mereka adalah teroris, membantah Imam Samudra. Tulisannya LB. Pada saat dia membantah, dalam tulisannya terjatuh ke dalam paham takfir. Dia, si LB ini, terjatuh dalam paham takfir dalam kitabnya. Dia mengkafirkan masyarakat Irak. Dia mengkafirkan masyarakat Irak secara umum. Dianggap seluruhnya kafir. Kalau enggak percaya, buka dalam buku itu pada halaman 422. Ketika dia menjelaskan tentang kondisi penduduk Irak, dia mengatakan penduduk Irak itu ada dua model. Dia sebutkan yang pertama Rafidhah Ja'fariyah, Rafidhah Syiah. Kata dia, yang umat telah sepakat bahwa mereka itu kafir. Kebanyakan kaum muslimin di Irak itu fasid. Khamr di kalangan mereka tak ubahnya seperti air saja. Mereka itu bukan orang-orang saleh. Ini pertama, Rafidhah Ja'fariyah. Lalu dia mengatakan sepakat para ulama bahwa mereka itu kafir. Jadi kafir, separuhnya sudah kafir. Yang kedua, sedangkan model lain adalah kaum Ba'thiyah. Kaum Ba'thiyah. Ba'thiyah ini partainya Saddam Hussein. Partai Ba'ath. Kalau diterjemahkan partai kebangkitan, tapi saya kira nggak ada kaitannya ya dengan yang ada di Indonesia. Kebetulan mungkin namanya sama kalau diterjemahkan. Hizbul Ba'ath. Partai Ba'ath ini dalam keyakinan mereka ini adalah agama mereka. Sampai mereka menyanjung-nyanjung partai Ba'ath. Dalam senandung syair mereka, mereka mengatakan amantu bil ba'thi dinan la syarika lahu, amantu bil ba'thi rabban la syarika lahu, wa bil urubati dinan ma lahu thani. Dia mengatakan, aku beriman kepada partai Ba'ath sebagai Tuhan, tidak ada sekutu baginya. Dan aku beriman kepada al-urubah, fan Arab, nasionalisme Arab, sebagai agama yang tidak ada agama yang kedua. Fanatik Arab. Ini partai Ba'ath. Ya. Partai Ba'ath ini dibangun di atas kekufuran. Iya, keyakinannya adalah kafir. Oleh karena itu Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau ketika itu mengeluarkan fatwa tentang kafirnya Saddam Hussein. Kafirnya Saddam Hussein karena keyakinan al-Ba'thiyah yang ada pada dia. Kata Ilbi, mereka tidak memiliki agama. Jadi dia membagi penduduk Irak hanya dua, ada Rafidhah Ja'fariyah Syiah, ada al-Ba'thiyah, yang semuanya tidak punya agama, yang semuanya kafir. Berarti rakyat Irak kafir semua dong. Gak ada kaum muslimin, gak ada ahlus sunnah. La hawla wa la quwata illa billah. Hadha zulm, ini kezaliman. Sampai sekarang gak ada rujuknya ini. Sampai sekarang orang ini tahu tentang ucapannya ini, sampai sekarang gak ada rujuknya. Allahul musta'an. Alhamdulillah di Irak ada ahlus sunnah, ada salafiyin, ya. Ada kaum muslimin yang jahil tentang agamanya. Ada kaum muslimin yang mereka terjatuh ke dalam bid'ah, tapi kaum muslimin. Adapun menyikapi bahwa rakyat Irak hanya terbagi menjadi dua, yang satunya Rafidhah, yang satunya Ba'thiyah, yang semuanya enggak punya agama, kafir. La haula wala quwata illa billah. Ini berbahaya sekali. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Mirip seperti apa yang disebutkan oleh Sayyid Qutb. Walhasil, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah,
istilah tauhid al-hakimiyah ini disebarkan oleh mereka. Nah, di sini kata Syekh Abdus Salam rahimahullah, "Fahadha al-kalam alladhi sattarahu Syekh fi tilka ar-risalati wa amthalihi." Ucapan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim ini dalam risalahnya itu dan yang semisalnya, huwa min sulbi mawdu'i juhudi Syekh fil hakimiyah. Ini adalah merupakan pembahasan inti yang menerangkan tentang kesungguhan Syekh di dalam menjelaskan tentang permasalahan al-hakimiyah. Lakinnal qauma kalladzina wada'u usba'ahum ala ayati at-Taurah allati ja'at fi az-zunah mubayyinatan wujuba rajmihim li ikhfa'iha wa katmiha. Akan tetapi mereka ini, al-ikhwanul muslimun ini, kata beliau, mereka ini seperti orang-orang yang meletakkan jari mereka di ayat Taurat yang menerangkan tentang hukum para pelaku zina, yang di dalam ayat tersebut dalam kitab Taurat itu disebutkan ayat yang menerangkan tentang wajibnya merajam orang yang melakukan perbuatan zina. Tapi orang-orang Yahudi mereka menyembunyikannya, mereka menutup-nutupinya. Yang dimaksud oleh beliau adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa suatu ketika ada sekelompok orang-orang Yahudi, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan hukum terhadap orang-orang ini yang melakukan perbuatan zina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengetahui mereka ini orang Yahudi, kata beliau, apa hukum di dalam kitab Taurat kalian berkaitan dengan orang yang melakukan perbuatan zina? Apakah ada hukum rajam dalam kitab Taurat? Kata mereka, nafdahuhum wa yujladun. Hukumnya orang berbuat zina, mereka dicambuk dan mereka dihinakan. Di situ ada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia sebelumnya Yahudi, lalu masuk Islam. Beliau mengetahui isi Taurat. Kata Abdullah bin Salam, kadzabtum inna fiha ar-rajm. Kalian telah berdusta. Di dalam kitab Taurat itu ada ayat yang menerangkan hukum rajam. Wah, mereka tetap mengatakan enggak ada. Kata Abdullah bin Salam, datangkan. Maka didatangkanlah kitab Taurat. Lalu diperintahkan salah seorang dari mereka membaca ayat yang menerangkan tentang hukum orang yang melakukan perbuatan zina. Ketika dia membaca, tangannya itu diletakkan di lembaran Taurat. Dia membaca bagian atas, bagian bawahnya. Bagian atas dia baca, bagian bawahnya dia baca, lalu bagian tengahnya dia tutup dengan jarinya supaya enggak kelihatan. Padahal itu hukum tentang rajam bagi orang yang melakukan perbuatan zina. Maka dia membaca, lalu dia tidak membaca ayat tentang rajam. Kata Abdullah bin Salam, irfa' yadak, angkat itu jarimu, angkat tanganmu itu. Ketika diangkat lalu dibaca, ternyata ayat rajam. Akhirnya dirajamlah kedua orang Yahudi ini yang melakukan perbuatan zina. Kata beliau, mereka ini itu seperti orang-orang Yahudi. Kapan mereka menemukan ada fatwa para ulama yang dianggap sesuai dengan hawa nafsunya, itulah yang dikutip. Yang tidak sesuai, mereka tutup. Ini yang dilakukan oleh mereka. Kata beliau, nas'alullah ta'ala as-salamah wal mu'afah. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi keselamatan. Ala anna mustalah al-hakimiyah alaihi ma'akhir. Istilah tauhid hakimiyah itu sendiri alaihi ma'akhir, ada kritikan-kritikan. Ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan apa yang dibagi oleh para ulama, tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma' wa sifat, itu sudah cukup. Tentang permasalahan hukum itu sudah termasuk. Bisa masuk ke dalam tauhid ar-rububiyah.
bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan segala apa yang ada di jagat raya ini. Wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukmi. Allah Azza wa Jalla yang menetapkan hukum, tidak ada yang bisa mengkritisi hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana permasalahan hukum itu juga berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Kewajiban seseorang beribadah kepada Allah dan berhukum dengan hukum Allah. Menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wajib. Jadi dia sudah termasuk ke dalam tauhid yang dibagi oleh para ulama. Akan tetapi mereka mengkhususkan dan mereka menjadikan satu pembagian khusus yang disebut tauhidul hakimiyah. Ini ada tujuan tertentu yang mereka inginkan, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Makanya kata beliau, menyendirikan tauhid dengan sebutan tauhidul hakimiyah, ini ada kritikan-kritikan para ulama. Wa qad naqadahu ghairu wahidin minal kuttabi wal mufakkirin, dan telah dibantah oleh beberapa penulis dan para pemikir. Wa qala anhu Dr. Muhammad Umarah. Dr. Muhammad Umarah mengatakan tentang tauhidul hakimiyah, innahu syi'arun dakhilun ala turathina al-qadim wajtihadina al-hadith. Sesungguhnya istilah tauhidul hakimiyah ini syiar yang disusupkan ke dalam warisan kita yang terdahulu dan ke dalam ijtihad kita yang baru. Sebenarnya apa yang telah diterangkan oleh para ulama itu sudah cukup, enggak perlu mengkhususkan tauhid dengan sebutan tauhidul hakimiyah lalu kemudian mereka memaksudkan untuk mengkafirkan kaum muslimin. Wa dhahaba ba'dul kuttab, demikian pula sebagian para penulis seperti Muhammad bin Sa'id al-Ishmawi, Ahmad Kamal dan Hafiz Diyab, mereka mengatakan ila anna hadha syi'ara huwa nafsu syi'aril khawarij alladhi rafa'uhu ayyam Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa la hukma illa lillah. Bahwa penyebutan al-hakimiyah, syiar ini sama seperti syiarnya kelompok khawarij yang dahulu di masa Ali bin Abi Talib, di mana mereka mengangkat slogan ini di masa pemerintahan Ali bin Abi Talib, yaitu slogan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Kalimat yang hak, namun tujuan mereka adalah mengkafirkan kaum muslimin. Lalu kata beliau, a'udu fa aqulu, maka aku kembali dan aku mengatakan, lamma ra'aitu hadzal 'amal al-mushin min hadhihi al-jama'at athara 'ala ba'd syababina. Tatkala aku melihat amalan yang buruk yang dilakukan oleh para jamaah hizbiyah ini, itu memberi pengaruh kepada sebagian para pemuda kita kaum muslimin, wa khada'ahum, dan menipu mereka bimithli hadhihi syi'arat, dengan syiar-syiar yang batil seperti ini. Ahbabtu an adhkura usulan lid-da'wati salafiyah, maka aku senang untuk menyebutkan prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Biha yatamayyazu ahlul haqqi min ghairihim, yang dengannya kita bisa membedakan antara ahlul haq yang berjalan di atas al-haq dan yang tidak berjalan di atas jalan mereka. Yatamayyazu salafiyyu haqqan minal mudda'il kadhib, sehingga bisa dibedakan antara seorang salafi yang benar-benar berjalan di atas prinsip para ulama salaf dan seorang yang hanya sekedar ngaku-ngaku dan dia dusta. Jadi ini pelajaran ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tidak setiap orang yang mengaku ahlus sunnah itu ahlus sunnah, sebagaimana tidak setiap orang yang mengaku salafi itu salafi. Lihat dulu usulnya, lihat prinsip-prinsip dia di dalam berakidah, dalam bertauhid, di dalam beragama. Fa inna fi aman minan nas imtatau as-salafiyata wa hiya minhum bara. Ada sekelompok dari kalangan manusia, mereka mengendarai salafiyah ini, dijadikan dakwah salafiyah sebagai kendaraan bagi mereka, dalam keadaan dakwah salafiyah berlepas diri dari mereka. Lalu beliau menyebutkan permisalan, fal asyairatu yaz'umuna annahum min ahli sunnati wal jamaah wa kadzabu. Al-asy'ariyah, mereka
mengaku bahwa mereka dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mereka dusta. Keyakinan mereka jauh dari keyakinan Ahlus Sunnah. Wal ikhwanul muslimun yaz'umuna annahum min Ahlis Sunnah wal Jamaah. Demikian pula kelompok al-ikhwanul muslimun, mereka mengaku bahwa mereka bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa baunun kabir baina Ahlis Sunnah wal Jamaah wa baina manhajihim wa ma yasiruna alaihi. Dalam keadaan kita mendapati perbedaan yang besar antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan manhaj yang mereka berjalan di atasnya. Jauh sekali, jauh berbeda. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka sangat berhati-hati dalam permasalahan mengkafirkan kaum muslimin, sangat berhati-hati, karena urusannya kezaliman. Kalau sampai tidak benar, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya, yakni dia terjatuh ke dalam dosa besar karena menuduh saudaranya muslim dengan tuduhan kafir. Wa hadhihi al-usul allati sawfa adhkuruha muttafaqun 'alayha baina du'atil manhaj as-salafi qadiman wa hadithan. Dan prinsip-prinsip yang akan aku sebutkan ini adalah pokok-pokok yang telah disepakati. Jadi tidak ada yang diperselisihkan dari apa yang beliau sebutkan ini di antara para dai yang mengajak kepada manhaj salafi baik dahulu maupun sekarang. Wa qabla an adhkura hadhihi al-usul wa ubayyinuha bayanan syafiyan kafiyan insyaallah. Dan sebelum aku menyebutkan prinsip-prinsip ini dan menerangkannya dengan penjelasan yang mencukupi insyaallah taala, maka aku mengatakan, inna salafiyata allati nad'u ilaiha laysat kal jama'atil islamiyah al-hizbiyatil mawjudatil an. Bahwa salafiyah yang kami mengajak kaum muslimin kepadanya itu bukan seperti jamaah-jamaah islamiyah, jamaah-jamaah hizbiyah yang ada sekarang ini. Idh inna salafiyata hiya jama'atul muslimin. Sebab as-salafiyah itu sendiri adalah jamaah kaum muslimin. Yang dimaksud oleh beliau adalah jamaah kaum muslimin yang berjalan di atas al-haq, yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berada di atasnya. Ini disebut jamaatul muslimin. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan tentang perpecahan yang terjadi di kalangan umat ini, dan beliau menyebutkan seluruhnya diancam dengan neraka kecuali satu yang diselamatkan. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiyal jamaah. Mereka yang selamat itu adalah jamaah. Itulah jamaatul muslimin. Bagaimana ciri-ciri mereka? Diterangkan oleh Nabi, hiya ma ana alaihil yaumah wa ashabi. Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku, mereka itulah jamaatul muslimin. Fa kullu man i'taqada al-'aqidah as-salafiyyah waltazamaha fi waqi'ihi fa huwa salafi. Siapa saja yang berakidah dengan akidah salafiyah dan komitmen sesuai dengan realitanya, maka dia salafi. Hati-hati ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan mengikat dakwah salafiyah kepada satu komunitas, menganggap bahwa komunitas ini salafiyun, yang tidak bersama komunitas ini bukan salafi, yang ada di dalamnya seluruhnya salafi. Tidak demikian. Dia salafi walaupun hidup sendiri. Seorang hidup di tengah-tengah komunitas yang dalam tanda kutip salafiyah, tapi akidahnya batil, keyakinannya keyakinan bid'ah, maka dia bukan salafi walaupun hidup di tengah-tengah komunitas salafiyah. Jadi salafi itu jangan dilihat dari komunitas tertentu. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kata beliau, fa kullu man i'taqada al-'aqidata as-salafiyyah waltazamaha fi waqi'ihi fa huwa salafi. Siapa saja yang berakidah dengan akidah salafiyah, komitmen dengannya, dia salafi. La nufarriqu baina ahadin wa ahad. Jangan kita membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, jangan. Walaysa lana irtibatun bighairi wulati amrina min hukamin wa ulama. Kita tidak diperbolehkan untuk mengikat diri kita kepada selain penguasa kita, dari para hukam, pemerintah, demikian pula para ulama. Kita
terikat dengan mereka. Dalam hal apa? Dalam hal kewajiban kita taat kepada pemerintah. Maka seorang salafi, seorang sunni ahlus sunnah wal jamaah adalah yang taat kepada penguasanya selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa memuliakan penguasanya, mendoakan kebaikan untuk mereka, tidak menjelek-jelekkan mereka di hadapan khalayak ramai, tidak berkuar-kuar menyebutkan kejelekan para penguasa di hadapan publik. Jadi ahlus sunnah memiliki prinsip-prinsip. Siapa yang berjalan di atasnya dia salafi, tanpa kita harus membedakan. Jadi ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, yang namanya yayasan atau organisasi yang memang diperlukan karena adanya hal-hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan seperti membangun ma'had, madrasah dan yang semisalnya, ya, ini tidak boleh dijadikan sebagai prinsip al-wala wal bara. Kamu dari yayasan mana? Oh, saya dari yayasan A. Kalau kamu dari mana? Oh, saya dari yayasan B. Oh, berarti kamu musuh saya. Tak boleh seperti itu. Kebenaran tidak terikat dengan satu yayasan, tidak terikat dengan satu organisasi, tidak terikat dengan satu wilayah komunitas tempat tinggal, tidak. Namun terikat dengan keyakinan, akidah, ya. Rakyat ahlus sunnah terikat dengan penguasanya, dan ahlus sunnah juga terikat dengan ulamanya yang dijadikan sebagai rujukan. Oleh karena itu di antara prinsip ahlus sunnah wal jamaah ihtiramul ulama, memuliakan para ulama, bukan fanatik, ya, bukan taklid buta kepada ulama, akan tetapi memuliakan mereka, mengetahui kadar kedudukan mereka. Wa nahnu la nukhfi syai'an mimma indana. Kita tidak boleh menyembunyikan, kita tidak menyembunyikan apapun yang kami miliki. Dakwah ahlus sunnah, kata Syekh Muqbil rahimahullah, zahiruha ka batiniha. Zahirnya seperti batinnya, enggak ada yang disembunyikan, enggak ada yang disembunyikan. Fala na'am bal ma nahnu alaihi mudawwanun fil kutubi masmu'un fil ashritah. Bahkan apa yang menjadi keyakinan kita, kata beliau, itu ditulis dalam kitab-kitab. Mau lihat akidah ahlus sunnah wal jamaah, buka kitab-kitab para ulama. Ada kitab usulus sunnah karya Imam Ahmad, ada kitab syarhus sunnah karya Al-Barbahari, ada kitab usulus sunnah Ibn Abi Zamanin Al-Muzani, ada kitab Al-Wasitiyah Ibn Taimiyah dan yang lainnya dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Semuanya tertulis, masmu'un fil ashritah, didengarkan melalui kaset-kaset. Fala sirriyah, salafiyah tidak punya gerakan rahasia sirriyah, wala tanzim siwa tanzim waliil amr, tidak punya aturan kecuali aturan yang telah ditetapkan oleh penguasa, waliul amr. Ahlus sunnah salafiyah, mereka bukan antek pemerintah, tapi mereka taat kepada pemerintah. Kenapa mereka taat? Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlus sunnah zahirnya batinnya sama, enggak ada yang disembunyikan. Tidak ada pertemuan-pertemuan tertutup membahas tentang gimana cara melakukan pemberontakan, tidak ada, ya. Tidak ada sirriyah, semuanya terang. Jangan seperti yang lain yang membuat situs-situs rahasia, Jendela Info, Yuk Kenal NU, sirriyah, ya. Nggak pengen diketahui. Dakwah ya akhi zahirah, sampaikan dakwah ini dengan hikmah, dengan ilmu, dengan hujjah, bayan. Wa nara al-irtibat bi ulama'is salaf amran daruriyan, dan kami memandang bahwa mengikat diri kita dengan ulama'us salaf merupakan perkara yang harus. Wa yumathiluhum fil qurunil mutaakhirah a'immatud da'wah an-najdiyah rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alaihim ajma'in, dan
yang menjadi contoh bagi mereka yang ada di kurun-kurun belakangan ini, para imam-imam dakwah yang ada di Najd. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Wa man ta'aththara bihim fi waqtihim wa man ba'dahum, dan siapa saja yang mendapatkan pengaruh dari mereka di waktu hidupnya mereka dan setelah mereka. Wa na'khudhul an 'an ulama'ina al-ma'rufina bis sunnah, dan kami menyebutkan di sini beberapa para ulama yang mereka dikenal berjalan di atas sunnah, alladzina lam yatalattakhu bi awdharil bid'ah, yaitu mereka yang belum tercampur dengan kotoran-kotoran bid'ah. Wa lam yatalabbasu bi syai'in minal hawa, dan mereka tidak dicampuri dengan hawa nafsu. Wa hum kuthur walillahil hamdu wal minnah, dan jumlah mereka banyak, walhamdulillah. Lalu beliau menyebutkan beberapa: Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Asy-Syaikh Muhammad ibn Nasiruddin Al-Albani, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah, Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Ghudayyan, Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Rahman Al-Athrum, Asy-Syaikh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syaikh, Asy-Syaikh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, Asy-Syaikh Shalih bin Muhammad Al-Luhaidan, dan ini sebahagiannya. Wa ghairuhum min ikhwanihim al-ulama, dan selain mereka dari saudara-saudara mereka dari kalangan para ulama, mimman sara ala syakilatihim, dari mereka yang berjalan di atas yang semisal mereka dalam hal bertauhid, dalam hal berakidah, dalam hal bermanhaj. Subhanallah, kita belum menyelesaikan muqaddimah. InsyaAllah tinggal satu pertemuan kita akan menyelesaikannya, kemudian memasuki prinsip yang pertama. Saya kira sampai di sini, ma'asyara ikhwan rahimakumullah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.